Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada seluruh pemirsa dari channel kesayangan kita ini, channel Santri Batik. Semuanya pemirsa Santri Batik, sebelumnya bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga pemirsa semuanya ya diberi rizki yang berlimpah dan halal ya, yang barokah, diberi kesejahteraan hidup dan ketentraman hidup, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, kesejahteraan, keberuntungan di dunia dan akhirat, diberikan semua keluarga yang sakinah, keluarga yang semuanya sakinah, diberikan kesehatan ya, kesehatan yang barokah, sehatnya sehat barokah ya, yang sehat. Sebelumnya salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita harapkan, nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Oke, kali ini pemirsa saya ditemani oleh mediator kita, ini mediator kawaan maksudnya. Namanya Mas Ipin ya, Mas Ipin. Lama nih gak konten Mas Ipin ya. Ya, sebelumnya bisa like, subscribe, komen dan notifikasinya pemirsa ya, untuk dinyalakan. Nah, untuk konten kali ini permintaan dari subbreaker Mas Ipin. Ini dia minta ditolong request ya, ungkap misteri dari si gaib dari kerajaan Salakanagara yang ada di Banten, Pandeglang, Banten, yang menurut konon katanya itu adalah kerajaan pertama di Nusantara, konon katanya ya. Coba nanti kita dari ekspor, Mas Ipin, kita ekspor dari sisi gaibnya, apa bener itu, apa konon kata ini, apa bener apa enggak ya maksudnya. Oke pemirsa, tidak berlama-lama, Mas Ipin siap Mas Ipin ya, insyaallah ya dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin dari aku, bantu saya hadirkan gaib terkuat yang bisa menerangkan mengenai kerajaan Salakanagara yang berada di Pandeglang, Banten. Hanya yang saya maksud satu saja, jangan berserta rombongan. Hanya yang saya maksud, yang bisa menerangkan dengan jelas mengenai keberadaan kerajaan tersebut. Allah maksud Allah sallallahu alaihi Muhammad kun fayakun. Sinkron, energinya sinkron, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suara tersambung bahasa Indonesia, Allahu dengan jelas, dengan lantang, Allahu keras, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, sesuaikan tubuhnya, sesuaikan. Selamat malam. Iya, suara kita suara sambung bahasa Indonesia keras, Allah lantang.
Selamat malam. Iya. Ini dengan golongan apa saya bicara? Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Dengan golongan apa saya bicara? Saya dari bangsa Jin. Oh, dari bangsa Jin. Oh iya. Maaf apabila saya mengganggu ya. Saya manggilnya siapa ini? Panggil saja. Mbah ya. Panggil saja Jaka. Ki Jaka. Ya. Ya. Jaka. Oke ya, Ki Jaka. Mohon maaf apabila saya menghadirkan panjenengan itu ya tidak sopan. Ki Jaka waktu kita panggil kemari di mana beradanya? Waktu saya dipanggil itu sebenarnya masih semedi Iya, di ujung sana. di ujung kulon. Bukan Hmm? dekat lautan. Oh, dekat lautan. Oh ya. Udah berapa lama semedi Ki Jaka? Sudah tidak terhitung lagi. Enggak, sudah Karena sudah dari zaman. masa ketika masih banyak kerajaan di sini. Oh, Bumi Nusantara. Oh iya. Oke, Ki Jaka, saya mau cek dulu kebenarannya Ki Jaka ya. Mohon maaf. Ini cuma standar aja, barangkali nanti yang masuk penyusup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila gaib ini berbohong, otomatis terpental Allah. Hanya kejujuran yang keluar dari perkataannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya apabila penyusup bongkar kedoknya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Oke, Ki Jaka, saya tadi narik gaib yang mengerti tentang keberadaan kerajaan Salakanagara. Iya. Apa Ki Jaka? Saya kan narik yang mengerti, yang bisa menceritakan tentang keberadaan kerajaan situ tersebut yang ada di Pandeglang, Banten menurut konon katanya. Apa Ki Jaka bisa menerangkan mengenai kerajaan tersebut, Ki Jaka? Menurut dari sudut pandang gaib. Sebelumnya saya mau bertanya. Iya, silahkan. Kamu itu siapa? Iya, terus? Kenapa bisa menarik saya ke sini? Oh iya. Karena saya itu termasuk jin yang sangat sakti. Oh iya. Tidak sembarang orang bisa memanggil. Kalau memanggil saya biasanya itu butuh ritual yang luar biasa berat. Oh iya. Ya oke, Misaka, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Ki Jaka, Kenal dulu. iya. Siapa? Nanti Ki Jaka bisa lihat dulu. Ya Allah, terbuka Allah. Otomatis. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Oke, tertutup lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ki Jaka. Lalu silau. Iya. Tidak Ini bisa melihat. kita bisa melihat ya. Ki Jaka, saya itu ya murid dari beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Siapa? Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Ki Jaka dengar itu? Saya tidak salah dengar. Apa benar? Tidak salah dengar. Coba buktinya apa? Nah, buktinya, maka tadi yang buktinya. Ya mohon Yuk, maaf. iya, nggak apa-apa. Saya tidak bisa membuka suatu rahasia kalau saya tidak bisa Oke. yakin siapa yang Oke. saya ada. Ya Allah, cahaya dari beliau hadir Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sembah
saya Paduka Raja. Saya tidak tahu orang yang depan saya ini pengikut Paduka. Sembah sungkem saya Paduka Raja. Iya, cukup ya. Cukup. Cukup. Ya, maaf. Ya, Ki Jaka. Sekali lagi saya akan mohon maaf barangkali tidak sopan. Saya jadi melihat langsung. Kalau tidak seperti ini saya tidak mau bicara sebenarnya. Oh ya gitu ya Ki Jaka ya. Oh, kurang lebih. Iya, makanya saya ya mohon maaf lah sebelumnya Mas Keke ya. Cuma saya ingin mengerti karena saya manusia zaman sekarang. Ya karena ingin ngerti sejarah-sejarah daripada Nusantara yang zaman dahulu. Ya kebetulan kami diizinkan oleh beliau untuk bisa menghadirkan sosok-sosok gaib yang memang semasa waktu itu gitu. Tadi sebenarnya yang datang itu bukan padukanya langsung, iya, tapi benderanya saja. Iya, saya kan minta benderanya saja, cuma simbol aja. Melihat tapi kok, aduh. Saya akan minta simbolnya saja. Bendera itu bukan sembarang bendera. Iya. Jadi saya langsung tahu asli, bukan bohong. Iya, bukan katanya ya. Iya. Karena gitu. Saya kan sudah dari dulu melihat. Nah, Ki Jaka itu mengenal beliau sejak kapan? Wah, itu terlalu jauh kalau ditarik zaman Zamannya dulu. Sudah kami dari bangsa-bangsa gaib maupun bangsa manusia yang diberikan petunjuk. Iya. Kita semua itu sudah menyaksikan langsung bagaimana semacam ciri-ciri siapa Paduka Raja kami. Cahayanya itu sudah ada sejak dulu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Ya seperti itu yang saya lihat tadi. Barusan itu ada bendera atau panji. Iya. Itu panjinya itu sudah dari dulu itu sudah ada yang berkibar. Hanya saja tersimpan dengan sangat rapi, dengan sangat ketat di sana, di kayangan sana. Iya. Jadi kami hanya melihat dari alam sini itu ya hanya cahayanya saja, tapi panjinya sudah ada dari zaman dulu, terlihat memancar sampai ke sini ke bumi Nusantara. Terima kasih Ki Jaka. Oke, kita kembali tadi ke pokok masalah yang ingin kita bahas, yaitu mengenai tolong kisahkan mengenai apa benar kerajaan yang Salaka Nagara, benar ya? Iya, nah itu coba itu pada zaman siapa, terus rajanya itu siapa, ya gimana lah intinya pada masa itu gimana lah, kan kita manusia zaman sekarang kan masa nggak ngerti sejarah bangsanya itu. Iya, monggo Ki Jaka. Ya ini sudah terlalu lama, jadi saya mungkin tidak bisa menceritakan secara. Iya, saya bantu ya. Ya Allah, ingatannya dipulihkan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sejak dulu itu kan, sejak zaman dahulu sebenarnya tanah Nusantara atau tepatnya di pulau Jawa, itu sebenarnya sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil, tapi tidak sebesar yang tadi disebutkan tadi, Salaka Nagara itu. Sejak dulu itu sudah ada, tapi mereka kerajaan-kerajaan kecil itu masih sering berebut kekuasaan sama sama lain. Berperang lah istilah zaman sekarang itu. Ya seperti itu, berebut wilayah. Ya. Semuanya masih tercerai berai.
Lalu kemudian ada satu kerajaan yang berhasil menyadarkan kerajaan-kerajaan itu tadi untuk bersatu agar ya, karena di zaman itu kan masih buminya ini masih banyak hutan belantara, masih banyak dihuni binatang-binatang buas. Jadi mereka ini waktu itu kan, di zaman itu kan, mereka kan mata pencahariannya adalah bertani, Iya. atau Bercocok tanam. ya mengolah hasil alam, Iya. mencari hasil di baik menanam sebagai petani atau mencari ikan di laut. Di laut. Iya. Jadi mereka itu kan dulu kan saling berebut Kekuasaan. kekuasaan. Itu kan akhirnya gagal panen secara terus menerus. Betul. Ya. Ditambah lagi itu kan ketika membuka lahan atau membuka wilayah baru itu kan membukanya kan tidak sembarangan bisa dibuka. Iya. Pasti banyak ya semacam Binatang-binatang buas itu ya. ya selain itu juga bersinggungan dengan kami, bangsa kami. Oh, bangsa gaib juga. Waktu itu kan masih sangat banyak kerajaan besar dari bangsa kami. Iya. Dan kami sangat kuat, terus terang sangat besar, kami jauh lebih besar kerajaan. Nah, lalu suatu ketika ada seorang yang bijaksana, itu orang yang pandai kalau bisa dibilang itu pandai bersemedi sebenarnya, atau menyempi seperti itu. Jadi semacam mendapatkan petunjuk. Orang itu adalah yang mengawali atau sebagai pemula atau awal mula para raja-raja di tanah Jawa ini. Dengan gelar Sang Aji Saka. Aji Saka. Tapi itu kan gelar. Iya. Iya. Nah itu kan dulu waktu itu kan dia itu sebenarnya itu merenung setelah sekian lama, kenapa ini kok waktu itu kan terjadi gagal panen secara massal kan, karena saling berebut perwilayahan wilayah dan sebagainya. Itu tadi mereka berpindah-pindah, malah ada yang waktu itu kan masih banyak itu binatang buas yang memangsa manusia itu masih banyak. Iya. Malah lama-lama kan rakyatnya itu semakin berkurang banyak. Baik sesama manusianya saling bertempur atau berebut kekuasaan itu kan mereka tidak rebut kekuasaan itu tidak secara damai itu tidak, pasti kan banyak yang menjadi korban. Ketika membuka lahan baru pun banyak yang menjadi korban dari keganasan, baik keganasan alam maupun keganasan ya penghuni hutan itu sendiri. Dan juga amukan bangsa kami. Akhirnya suatu saat itu sang Prabu ini tuh menyempit, meratapi nasib rakyat yang dia waktu itu kan berpindah-pindah tempat. Dia merenung, seharusnya itu kita itu bersatu, manusia itu kan bisa bersatu ya, bersatu, karena kalau tidak bersatu lama-lama habis sendiri, pasti akan lama-lama kalah dengan sesama manusianya atau dimangsa oleh alam itu sendiri. Dan juga oleh amukan bangsa kami, bangsa jin dan siluman, yang merasa rumah kami kan diobrak-abrik. Siapa yang tidak marah? Manusia waktu itu kan masih ya manusia pada umumnya seperti manusia zaman sekarang ini. Mereka rata-rata ya tidak mengenal secara langsung lah, maksudnya
tidak bisa melihat kami secara langsung. Iya. Gaib ini kan Iya, bangsa gaib. paling hanya beberapa segelintir orang yang punya daya linui. Akhirnya itu tadi bersemedi. Nah, suatu hari itu kan, suatu malam itu kami bangsa kami, ketua bangsa kami itu kan melihat tirakat orang ini atau lelaku kan. Iya. Wah, ini orang bukan sembarang orang. Dia pasti orang yang bijaksana, yang bisa menjadi penengah antara kami Bangsa gaib, bangsa jin dan siluman dengan bangsa manusia agar tidak saling bertabrakan lah. Bersinggungan ya, gesekan. Ya saat itu kan parah-parahnya itu. Iya. Nah, akhirnya kami menyerupa atau malih rupa menjadi manusia, menjelma. Iya. Berusaha menemui orang itu. Nah, awalnya kami itu ragu kan. Waktu mau menemui itu, apakah kita itu pasti diterima apa enggak ya? Iya kan. Secara gini kan, manusia kan walaupun di zaman itu ya banyak orang yang berani, ibaratnya tidak seperti zaman sekarang. Dulu kan banyak manusia yang berani menerobos kegelapan, sendirian melakukan lelaku di tengah hutan. Nah, kita waktu mau menemui itu kan sebenarnya juga agak-agak ragu apakah akan disangka sebagai orang pendekar yang mau nantang atau bagaimana. Iya. Tapi setelah kami melihat tirakatnya atau lakunya itu sampai berhari-hari, wah ternyata kami mantap. Akhirnya mantap terus berusaha menemui orang yang tadi saya maksud itu, Prabu Cisnapa. Ya, setelah kami bertemu, tiba-tiba kok ternyata dia itu bukan orang sembarangan. Jadi bangsa kita, bangsa jin dan siluman itu sudah berusaha mati-matian menyamar sebagai manusia. Lah ternyata dia bisa melihat kami. Bangsa gaib itu kelihatan semuanya itu jaga-jaga bawa senjata itu kelihatan semua. Nah, kita akhirnya tidak terhindarkan lagi kan. Akhirnya kan hampir saja kan kita walaupun secara kekuatan atau jumlah kami jelas menang, lebih banyak ya. Karena melihat dia itu sudah punya kemantapan, kehendak yang kuat luar biasa untuk menyelamatkan golongan manusia di zaman itu. Akhirnya kami sebenarnya kami kan kalau bertarung ya pasti menang, secara jumlah itu pasti menang. Tapi kami ketika bersatu menyerang itu kami semua tidak tahu ini kok bisa kok kayak semacam terpental gitu. Ya, hampir kalah itu. Oh. Padahal sendiri itu ya. Ya. Dan kami sudah peribahasanya itu kami itu sudah habis-habisan mengerahkan seluruh bala bantuan, baik itu jin maupun siluman yang terkuat sekalipun itu semua sudah dikerahkan, tapi kalah dengan kehendak dia itu tadi. Karena sudah lama melakukan laku itu kan, semuanya itu kekuatannya itu terbuka semua. Apa yang dia bayangkan itu menjadi nyata. Semua yang dia gambarkan, menyebut sesuatu seolah-olah kami langsung wujud, tersambar petir ya benar-benar wujud. Akhirnya kami sembah seperti ini kan. Mohon ampun, kami jangan dibinasakan. Maksud kami mendatangi panjenengan atau Prabu Cisaka ini maksudnya dalam
maksud yang baik sebenarnya. Hanya saja kami tidak menyangka kalau kok bisa melihat kami yang ancang-ancang bawa senjata. Akhirnya ada kesalahpahaman yang akhirnya memaksa kita bertempur habis-habisan. Akhirnya kami berdialog dengan damai, diterima, dan untung atau bisa ya mau kita semua masih dimaafkan lah karena sama-sama saling salah paham kan. Iya. Akhirnya kami semua bisa apa ya? Damai. Ya, dapat komunikasi. Sepakat ya. Di sini wilayah kami. Ya, sini manusia sini. Nah, seperti itu. Pembagian wilayah lah istilahnya biar nggak bersinggungan ya. Ya, kami akhirnya sepakat bangsa jin menghuni di kawasan gunung-gunung yang tinggi, manusia itu berada di lembah atau lereng-lereng. Ya. Ki, sebelum lanjutkan cerita, saya suguhi dulu mau Ki. Oh iya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suguhan komplit terenak, kopi dan rokok komplit Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ki, disilahkan. Kenapa? Kan kita tamu saya. Saya ini cuma satu sendirian, kenapa ini terlalu banyak ini? Enggak apa-apa Ki. Udah disisipi Ki, mari silakan. Udah disuguh. Ki kan apa namanya tamu saya. Ya. Wah, monggo. Apa mau kopinya, mau rokok silakan. Turun. Nggih, monggo. Terima kasih. Saya ambil kopinya. Ya. Lama saya tidak mencium aroma kopi seenak ini. Ini dapat dari mana? Saya nggak ngerti Ki. Kopi paling enak. Saya nggak ngerti dapat dari mana Ki. Ini biji kopi paling murni dari Nusantara. Masa Ki? Iya. Oh, Kaki kok ngerti ya? Saya nggak ngerti malah Ki. Yang langka ini. Jalan Ki. Saya coba rokoknya. Iya, silakan rokoknya Ki, sama suguhannya ini yang Udah, rokok dulu saja. Oke, siap. Kok besar sekali. Ya. Nun ini Apinya, iya, monggo. Tuh. dari tadi kayak gitu. Yang ngasih aja Pak. Saya sambil cerita Mbak. Sampai di mana tadi? Duh, lupa. Aji Saka tadi yang udah berdamai sama Mas Gaib. Di wilayah itu tadi. Iya, pembagian wilayah. Di sana gunung Iya. itu tadi kan. Akhirnya kan bentar lah, enak semua. Udet iki. Ger nggak dari tadi yo. Iya kan tadi Mbak masih cerita, masa saya potong ya nanti dulu. Udah lah. Iya Saya simpan dulu. Ya, nanti bisa dibawa ke Mbak, enggak apa-apa. Oh, boleh. Boleh, masa sih enggak boleh. Ini yang Iya. banyak. Ini banyak, tenang jangan khawatir. Satu buat apa? Ya nanti terang aja. Nanti nggak bisa habis Mbak, tak kasih.
Ya nggak usah banyak-banyak lah. Iya nanti kan mbahnya buat mbahnya biar nggak habis maksudnya. Kalau nggak bisa nanti akan apa itu teman-teman yang seumuran saya itu nanti pada minta. Nggak apa-apa dikasih nanti tak kasih. Aduh. Tak kasih jangan khawatir mbah. Oke mbah. Udah Oke. satu karung aja lah. Usah banyak-banyak. Satu Siap, kantong. siap mbah. Siap. Nanti mbah kalau anu apa namanya bisa minta sendiri, tapi nanti dulu kita cerita dulu sih mbah. Oh, iya. Ya. Ya. Terus akhirnya setelah pembagian wilayah itu selesai, Ya, lama-lama kan, tapi kan itu tadi Haji Saka, Pak Prabu Haji Saka itu kan ketika sudah menyepakati kami kan,